Setelah melihat dari dekat, anak laki-laki itu menggantung solder besi merah di kenop pintu. Siap satu jarum baja panjang 6,66 cm. Tangga dilumuri minyak. Tuangkan air di tangga. Lantai ditutupi oleh mainan. Kemudian anak itu menarik panjang sekitar 40 meter. Tali akan menjadi senjata pelarian sementara. Kevin baru berumur 8 tahun. Tetapi IQ pasti melampaui batas manusia. Semua telah siap. Tunggu dua pencuri saja. Suara jam dinding berdetak pada jam 9 malam. Tentu saja, dua pencuri bodoh telah datang. Kevin memegang pistol di tangan. Amunisi juga dimuat. Mari kita melihat bagaimana dia menangani dua pencuri ini. Dua pencuri bodoh Harry dan Marv sedang membuka pintu. Tiba-tiba dari celah di pintu, pistol runcing. Sebentar saja, mereka seperti ayam yang dibaringkan. Sakit sampai mati. Marv ke depan untuk memeriksa situasi. Pada saat kepala masuk di pintu untuk anjing. Halo. Hal ini membuat mereka sangat marah. Mereka memutuskan untuk membagi dua untuk menangkap Kevin. Jadi kenapa Kevin di rumah sendirian? Sebenarnya, semua keluarga berlibur di luar. Dan meninggalkan dia di rumah. Pada saat naik pesawat, orang tua baru tahu. Mereka lupa membawa anak bungsu. Memang saja, orang tua ini memiliki hati yang sangat besar. Kevin bangun dan tidak ada orang di rumah. Apakah keinginan Natal saya menjadi kenyataan? Sekarang hanya dia di rumah saja. Sepanjang hari tidak ada orang yang mencegah apapun. Berlatih menembak dengan peralatan dalam rumah. Menonton drama yang selalu dilarang oleh ibu. Makan sendok besar es krim. Bahkan bermain ski dalam rumah. Mungkin sehari sangat menarik sudah selesai. Tetapi anak itu tidak mengetahui. Ada dua pencuri bodoh yang mengincar rumah. Ketika mereka hendak membuka pintu, Kevin langsung tahu. Segera menyalakan semua lampu di rumah. Pasti ada orang dalam rumah. Jadi dengan cepat kedua orang berlari. Kevin sangat pintar. Menyalakan seluruh rumah. Dua pencuri bodoh kembali. Melihat dari jendela. Sepertinya ada pesta dansa di dalam. Ekspresi kedua orang sangat bingung. Hal yang tidak mereka ketahui adalah, sebenarnya, Kevin menggunakan tali kontrol untuk manekin untuk bergerak. Dua orang hanya pergi lagi. Tetapi belum jauh. Hari berikutnya, Kevin mulai membuat pohon Natal. Ditemukan oleh dua pencuri. Mereka menyadari bahwa mungkin mereka telah ditipu oleh anak ini. Menyelinap ke jendela untuk mengonfirmasi lagi. Tentu saja, anak itu sendirian di rumah. Mereka memutuskan untuk kembali jam 9 malam. Jangan tutup mata. Kepala pencuri itu baru keluar dari lubang pintu. Sangat lucu. Pada waktu yang tepat anak itu menembak kali pertama. Memukul di tengah dahi. Pria ini sangat sakit dan berteriak. Kevin berdiri dan bertepuk tangan. Goyangkan pantat. Dua pencuri sangat marah dan memutuskan untuk berpisah kedua arah. Harus menangkap anak itu. Satu orang berlari ke tangga pintu di depan. Langsung jatuh. Pria bodoh ini masih tidak percaya dia tidak bisa melakukan. Dengan keras kepala berusaha pegang balkon. Akibatnya, telah jungkir balik 360 derajat. Memang sakit. Orang lain ingin masuk dari ruang di bawah tanah. Baru melangkah saja. Saya harus mengatakan anak ini sangat pintar. Pencuri tidak bisa membuka pintu. Sebenarnya, pintu tidak dikunci. Akhirnya, dia bisa masuk rumah. Dia ingin menyalakan lampu untuk menerangi jalan. Disetrika langsung di wajah. Sementara di sisi lain, pria gendut dan bodoh itu akhirnya mencapai pintu depan. Baru menyentuh kenop pintu saja. Tangan langsung panas, berasap. Dia bergegas ke salju untuk menenangkan diri. Tangan juga dicetak dengan logo pintu. Jika pintu depan tidak bisa masuk maka pergi ke pintu belakang. Orang bodoh ini telah sedikit pintar. Meludah di tangan. Coba menyentuh. Sudah bisa. Kemudian, sangat senang dan membuka pintu. Akibatnya,
Gaya rambut ini juga menghemat waktu pergi ke barbershop. Sementara di sisi lain, Marve menjatuhkan sepatunya. Lepaskan semua. Tetap ceroboh. 1 detik kemudian. Mengalami banyak luka. Akhirnya pria gemuk dan bodoh telah masuk rumah. Baru membuka pintu. Bulu ayam beterbangan kemana-mana. Untungnya, kedua bersaudara akhirnya bertemu kembali. 4 mata saling memandang. Berubah menjadi rusa emas oleh anak 8 tahun ini. Mereka buru-buru menangkap Kevin. Dengan cepat anak melemparkan ember besi itu. Pria gendut itu melihat dan menghindari. Lalu marah dengan orang di belakang dan berkata bodoh. Tetapi baru melihat kembali. Semua gigi kuning rontok. Kevin terus merancang jebakan. Kemudian dengan cepat berlari ke kamar dan menelpon untuk meminta bantuan. Ketika dia baru keluar kamar, kedua pencuri itu juga naik ke atas. Belum menangkap orang telah jatuh dan berguling-guling. Kevin buru-buru bersembunyi. Orang lain melompat untuk menangkap kaki. Tidak mudah untuk menangkap Kevin. Tidak terduga, anak menangkap laba-laba besar. Dan taruh di wajah Marv. Dan cepat berlari. Naik ke atap rumah. Siap berlari dengan tali. Sekarang laba-laba merangkak di Harry. Marv mengambil batang besi. Siap membunuh laba-laba. Akibatnya, tidak mengenai laba-laba. Dan memukul Harry. Dengan cepat mereka mengejar anak. Pada saat ini, dia telah mengayunkan tali. Bersembunyi di rumah kayu di seberang. Ketika kedua pencuri itu tiba dan tidak melihat saja. Dan memikir anak sudah membunuh diri. Anak yang masih berseberangan memprovokasi dua pencuri itu. Tangkap saya saja. Dua orang tidak boleh takut. Juga mengayunkan tali untuk melewati. Tidak terduga. Anak masuk ke dalam rumah dan mengeluarkan gunting besar berukuran 40 cm. Memotong tali. Dua orang langsung jatuh. Hampir menembus dinding. Saat mereka belum berdiri, anak berlari ke rumah tetangga. Tetapi keluar dari ruang bawah tanah. Ditangkap oleh mereka. Mereka menggantung dia di pintu. Siap balas dendam. Bapak tetangga. Pegang sekop dengan diameter 50 cm. Muncul di belakang. Dua pukulan membuat dua pencuri pingsan. Harus mengatakan, orang kaya selalu menjadi orang kaya. Kemudian polisi datang dan menangkap kedua pencuri itu. Anak itu melambaikan tangan melalui jendela. Pada hari berikutnya, anak melihat tumpukan hadiah Natal di atas meja. Mungkin ibu telah pulang. Dia sangat senang dan cepat menurun lantai. Tetapi ibu belum pulang. Di rumah tidak ada orang. Dia sangat kecewa. Pada saat itu, ibu sudah datang. Dia melihat ibu dan ragu-ragu sebentar. Tetap tersenyum. Dan peluk ibu. Melalui cerita ini, dia juga telah banyak berkembang. Tidak ada yang lebih penting dari keluarga. Pada saat ini, ayah dan saudara pulang, liburan sudah selesai. Semua orang senang dan selamat hari Natal. Sangat bahagia.